Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah melalui perjalanan ibadah yang melatih kita selama sebulan di bulan Ramadan. Tahun ini 1446 Hijrah. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Hari ini agak cepat saya datang ya. Alhamdulillah. Tadi subuh kami sholat subuh dan ada tausiah di Masjid Al-Azhar di Kebayoran. Dari sana kemudian langsung ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bagian dari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada di bulan yang baru dan memiliki makna yang khusus. Setiap kita mendapati waktu yang khusus, maka biasanya kita akan jeda dari kurikulum pembahasan asal kita untuk mendalami dulu kekhususan di waktu saat kita berada di dalamnya, supaya mampu memanfaatkan keunggulan, keistimewaan waktu itu dan mempraktekkan pada momentum yang bersamaan, sehingga kita tidak harus menunggu pada kesempatan berikutnya. Dan ini sesungguhnya yang diajarkan dari manhaj Al-Quran. Jadi kalau ingin kita hadir pada waktu tertentu atau tempat tertentu, maka jangan mempersiapkan diri pada waktunya, tapi dipersiapkan sebelum tiba di waktunya. Kita ambil kesan begini misalnya, Ramadan itu bulan keberapa? 9 dalam urutan tahun hijrah. Nah, saat kita akan masuk menunaikan ibadah siyam dan qiyam serta amal soleh lain di Ramadan, persiapan untuk melakukan itu lakukan sebelum Ramadan. Bukan saat Ramadan baru disiapkan, tidak akan optimal. Karena itu turunnya ayat tentang puasa itu turunnya di Sya'ban, ya, di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Itu turunlah ayat tentang puasa, Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, itu turunnya bukan di bulan Ramadan, turunnya di bulan Sya'ban, sebulan sebelum pelaksanaan turun, agar Nabi diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk persiapan menjelang Ramadan yang diajarkan pada umat beliau sebagai persiapan untuk mendekat ke Ramadan. Jadi ketika Ramadan sudah praktek. Nah, nanti ada haji, ada umrah. Belajarnya bukan saat haji. Saat haji itu pelaksanaannya. Sebelum berangkat kita persiapan dulu. Tahajud itu malam atau siang? Malam. Persiapannya dari siang, ya. Jadi bukan berarti nanti bangun langsung tahajud misalnya, bagus, tapi tanpa persiapan kurang maksimal. Maka diatur aktivitas siang jam berapa, tidur jam berapa, mau bangun jam berapa tahajudnya. Oh, saya mau mulai tahajud jam 3 misalnya. Oh, maka persiapan bangun jam 2, pasang alarm 3 kali, 2:04, 2:30, 2:45. Alarm pertama mematikan alarm berikutnya, kan? Sampai sadar, ya. Nah, ini juga sama nih, mic siapkan sebelum mulai. Nah, jangan sampai pas taklim baru diatur mic-nya. Ya, sudah terdengar belum? Rapi? Tes jelas? Tes, bismillah. Cek cok haram hukumnya, cek. Cek cok haram hukumnya, cek tes.
Ini kita belum mulai ya, mau menyesuaikan dulu. Coba diatur dulu supaya echonya nggak terlalu tinggi. Tes, bismillah. Iya Bu. Cek 1 2. Turunin lagi, turunin. Cek 1 2. Soalnya turunin lagi Mas. Jelas? Terdengar ke belakang? Nah ya, baik. Sampai mana tadi kita? Nah, sampai persiapan ya. Nah, kemudian ini yang penting juga untuk kita bawa dalam suasana Syawal ini, ada momentum-momentum yang baik. Ada informasi-informasi penting. Idealnya kita belajar ini sebelum tiba ke masanya. Saat Ramadan kita sempurnakan. Hanya dalam kondisi Ramadan kita berfokus dengan peningkatan ibadah masing-masing di tempat-tempat berbeda. Oleh karena itu kita putuskan dalam kesan memulai ta'lim kita selepas Ramadan ini, kita berada di suasana Syawal tanggal ke-13 saat ini. Kita bahas dulu karena masih ada ke depan kurang lebih 15 sampai 16 hari di bulan Syawal yang kita bisa manfaatkan dan praktekkan keutamaan Syawal yang boleh jadi tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Atas dasar inilah kemudian kita mengawali kajian kita dengan pembahasan keutamaan bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan keluarga sekalian, kita akan bagi sesi pengajian kita pada dua bagian, untuk sesi paparan dan sesi diskusi. Mudah-mudahan semuanya diberikan taufik yang memudahkan pemahaman, penyampaian, dan pengamalan insyaallah. Baik, kita mulai yang pertama dengan menggunakan pendekatan ayat Al-Quran dulu. Setelah itu hadis, setelah itu penjabaran dari para ulama. Lalu kita simpulkan menjadi kurikulum kehidupan kita memanfaatkan waktu yang tersisa di bulan Syawal ini. Kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Ditambahkan keistimewaan keduanya, surah kedua masih di surah yang sama di ayat 197. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian surah Al-Baqarah surat yang sama di ayat 197. Hadisnya kita ambil satu saja dulu untuk memudahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor hadis 1164. Nah, jika ada perbedaan nanti dalam nomor karena mungkin cetakan atau versi ringkasan, rawinya saja, periwayatnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kita bahas ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita mulai. Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin
ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ibu boleh tandai di sampingnya ayat-ayat yang penting, yang ada maknanya dalam. Semua ayat Quran itu penting, tapi nanti di antara yang penting itu ada yang beririsan, bertalian, berhubungan dengan kepentingan kita. Boleh kasih tanda gitu. Nah ini di bagian akhir ayat ini ada pedoman menarik yang dilakukan di awal Syawal dalam perjalanannya sampai berakhir nanti. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan setelah tuntas menyempurnakan puasa itu, walitukmilul iddah, setelah Anda selesai menyempurnakan bilangan waktu puasa itu, tuntas selesai, Ramadan selesai, walitukabbirullaha, dan supaya kalian bisa meningkatkan takbir kepada Allah, ala ma hadakum, dengan rasa syukur. Takbir itu ungkapan kegembiraan, bukan takbir biasa, ungkapan kegembiraan karena bersyukur telah mendapatkan banyak hidayah dari Allah selama Ramadan. Wala'allakum tashkurun, yang dengan itu menjadikan kita sebagai pribadi yang banyak bersyukur. Okay? Nah ini kita urai dulu dari terjemahan tadi menjadi manhaj. Menjadi apa? Manhaj, pedoman, kurikulum berkehidupan. Jadi ini ada Ramadan, saya tuliskan di sini ya. Ramadan. Sekarang kita dapatkan di tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masehi. Selesai. Walitukmilul iddata, selesai, disempurnakan Ramadan ini. Selama sebulan kita puasa, kemudian dalam Ramadan itu ingat kalimat Qurannya, meningkatkan ibadah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Perhatikan standar keberhasilannya. Satu, Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Standar keberhasilan kita berinteraksi dengan Al-Quran selama Ramadan adalah ini memiliki kejelasan, petunjuk yang jelas, petunjuk hudan. Sudah? Setelah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini, hudan linnas untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk ini petunjuk, ini syarah keterangan atau penjelasannya, keterangannya. Lalu furqan, mendapatkan furqan, pembeda, kemampuan membedakan yang baik dengan yang benar. Furqan. Standarnya dulu ya. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Puasa. Ya, ada standar-standar ibadah yang kita kerjakan saat Ramadan. Standar keberhasilannya, parameter keberhasilan puasanya, nanti apa saja, ada turunan lagi. As-siyamu junnatun, memiliki junnah. Ya. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah, beda. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Minal jinnati wan. Nah, yang ini junnah. Jadi ada pakai kasrah, ada pakai fathah, ada pakai dhammah, itu berbeda. Ya. Jadi setiap harakat dalam bahasa Arab itu punya makna. Ya, sukun itu ada maknanya. Ya, ada satu jamaah senior mengajak kami mengundang di Garut. Beliau punya villa di Cipanas itu. Nah, istirahat sebelum tabligh akbar ke situ. Di depannya ada pohon sukun berbuah. Nah, begitu sudah masuk, ini berkah ya. Satu saat mungkin nanti Bapak Ibu bisa tiru nih, generasi yang muda-muda itu senang nanam. Kakeknya dulu ngajak selalu tanam. Lahan orang pun yang kosong ditanam juga. Ini serius ya, tapi bukan untuk memberikan kesan yang buruk, bukan. Siapapun dapat manfaatnya gitu. Dari keikhlasan ini apa yang terjadi? Itu selalu tumbuhan yang ditanam itu dan tidak kenal musim dalam berbuah. Ada buah alpukat itu buahnya sebesar cengkir kelapa.
Itu nyata. Saya cerita yang nyata. Jadi kalau ke sana ikannya mancing sendiri, terus nanti ada buah kelapanya, ada alpukatnya, ada sukun. Nah, saya mau cerita sukun. Jadi begitu masuk ke dalam, rupanya istri beliau sudah menggoreng buah sukun itu. Dihidangkanlah ke kami oleh suaminya. Ustadz, ini sukunnya masih hangat, silahkan dimakan. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Fathah katanya. Kalau sukun itu masih bulat di atas, dia jatuh ke bawah itu kasrah. Ibu goreng buka-buka terbuka, ini fathah. Kalau bapak kumpulkan, ini dhammah. Saya kan canda tapi ada ilmunya maksudnya kan. Saya pikir berhenti di situ, rupanya di bawah nampan itu ke belakang. Dia bilang sama istrinya, "Mah, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun. Jadi apa Pak? Fathah." Nah, sini lagi ya, ini Junnah. Ini ada kisah berkesan dulu ya. Gak apa-apa, ada 165 hadis tentang canda Nabi, tapi canda yang tidak dusta, ya. Nah, sini, ini ada Junnah. Kemudian dari Junnah ini muncul perubahan islah. Fala yarfus wala yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Ya, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu 'indallahi, ada hadis lain yaumal qiyamati min rihil miski. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajli bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. At-taqarrub ila Allah, taqarrub yang terakhir. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Ke sini, yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul usra. Nah, ada fleksibilitas, kemudahan dalam hidup. Sifat optimis yang memudahkan. Bukan memudah-mudahkan, tapi selalu menghadirkan sifat optimis yang membawa solusi. Indahnya begini, solusi aja. Karena kata yusrun dalam Al-Quran itu disandingkan dengan solusi atas persoalan-persoalan yang menderat. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu setiap ada masalah selalu ada solusinya. Jadi kalau sedang ada persoalan hidup, yakinkan pada diri kita, katakan ini pasti selesai, ini pasti ada masalah solusinya. Ada solusinya, yakinkan pada diri kita. Itu rumus dalam Al-Quran. Nanti kita uraiin ya. Nah, kemudian setelah pelatihan ini selesai, walitukmilul iddata, begitu selesai Ramadan ini, kita ukur ini. Nah, inilah bentuk hidayahnya, akumulasi hidayah. Disebut hudan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya ketika Ramadan itu selesai, kalau Ramadan selesai berarti masuk hari baru kan? Bulan baru kan? Nah, masuk hari tanggal 1, hari baru, bulannya apa? Syawal. Nah, jadi tanda orang masuk ke bulan Syawal itu diiringi peralihannya dengan takbir, walitukabbirullaha. Ada takbir di sini. Karena itulah kemudian setelah Ramadannya tuntas, kemudian setelah sidang isbat diumumkan, kan besok akan 1 Syawal, Idul Fitri. Maka sejak ditetapkan kemudian selesai Ramadan, bukankah kita bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam takbir itu nanti ada beragam rasa dalam jiwa. Ya, takbirnya keluar sama kalimatnya, tapi rasa dalam jiwa yang mengiringi kalimat takbir itu bisa berbeda. Ya, ada takbir yang ikut takbir aja, tapi kejiwanya nggak ada rasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nah, ada yang penggembira. Ya, bergembira aja, takbir gembira. Ya, enggak dilarang gembira. Allahu Akbar ya. Nah, ada yang pakai bedug, ada yang pakai macam-macam gembira. Nah, di antara sekian yang bergembira itu, yang meningkatkan syukurnya kepada Allah, ada takbir yang menggunakan rasa pada jiwanya. Jadi bertakbirnya itu ada rasa perubahan pada jiwa. Apa rasa yang dimaksudkan ini? Ala ma hadakum. Ini poinnya. Jadi begitu selesai Ramadan, masuk dia ke bulan Syawal, dia mendapatkan ini, walitukabbirullaha, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas segala perubahan kebaikan yang menjadi pedoman hidup yang kalian bawa dimulai di awal Syawal ini. Ini yang penting. Jadi ketika seseorang masuk ke bulan Syawal, ada sesuatu yang istimewa. Di antara keistimewaan itu, dia membawa paket petunjuk Ramadan untuk diterapkan selama 11 bulan berikutnya, dan dimulai itu di bulan Syawal.
paket inilah yang harus kita temukan sejak Syawal. Apakah sudah kita dapatkan secara utuh atau ada sebagian yang perlu disempurnakan? Karena perjalanan paket inilah yang kita gunakan sebagai bekal selama 11 bulan untuk bertemu Ramadan berikutnya. Ini yang akan menjaga kita, yang akan membimbing kita, yang akan membersamai kita supaya tetap benar merasakan aura Ramadan dan ketaatan yang benar selama mengarungi perjalanan 11 bulan. Karena itu intinya praktek Ramadan itu di 11 bulan berikutnya. Ya, jika itu bisa kita dapatkan, kita rasakan, akan terjadi perbedaan pada diri kita yang membuat diri kita itu lebih bersyukur kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa di akhir ayatnya dikatakan wala'allakum tashkurun. Supaya dengan perubahan ini engkau merasakan rasa syukur mendalam dan diekspresikanlah itu semua dengan ucapan, tindakan, perilaku yang menunjukkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Belum saya uraikan ya. Ini kita uraikan dulu. Kalau sudah jelas mari kita akhiri pertemuan kita. Nah, itu dulu ya. Nah, ini ilmunya agak langka. Jadi jarang dibahas untuk ini sehingga kita fokuskan dulu agar ada pembekalan yang lebih optimal. Baik, mari kita urai satu-satu. Kita temukan dulu ya dampak dari puasa yang ditunaikan ini. Kita temukan nanti jadi manhaj. Manhaj itu yang penting, kurikulumnya dibawa. Ya, jadi bukan jadi kenangan. Ramadan itu bukan kenangan. Ya, Ramadan itu dasar petunjuk awal yang melatih kita memiliki satu bimbingan yang kita bawa selama 11 bulan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang pertama, paket Ramadan itu memiliki paket khusus terkait dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu kita dalam Ramadan berinteraksi banyak dengan Al-Qur'an. Ada yang menghatamkan bacaan Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an. Ada yang mengkaji Al-Qur'an. Macam-macam, kan 3 bidang. Jadi dengan Quran itu ada 3, ahli Quran itu ada 3 jenis. Ada berapa jenis? 3 ya. Ada yang ahli baca. Ya, ahli baca. Dia ingin baca dari mulai jenjang ingin bisa baca sampai lancar baca. Dan menariknya, Nabi itu mengapresiasi tinggi bahkan dari tahap awal baca. Jadi orang yang ingin bisa baca Al-Quran itu diapresiasi oleh Nabi. Saking tingginya itu Nabi katakan bisa dapat potensi pahala 2 kali lipat dari yang lancar. Ya, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, dan orang yang ingin bisa baca Quran dan dia baca terbata-bata. Ada yang terbata-bata, tertembok-tembok, ya macam-macam lah pokoknya itu. Bersusun. Oke. A'udzu billah. Yang lain lancar, dia masih bertahap itu. Ya, maka kata Nabi, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Inilah pentingnya belajar ilmu, jangan dari terjemah supaya tidak salah menyimpulkan. Wah, lancar 1 pahala nih. Belum lancar 2, ya udah nggak lancar aja gitu ya. Nah, itu keliru. Ya, maksudnya begini, pahala dia ingin berusaha itu 1. Ketika dia baca hurufnya 2. Dan 2-nya itu bukan begini, 1, 2, tidak begitu. Setiap hurufnya 10. Jadi berbahagialah kalau ada guru yang ketat, itu bahagia. Ya, karena kenapa? Selain membuat kita benar dalam membaca, dan dia mengantarkan kita mendapat akumulasi pahala yang banyak. Tuh, jadi kalau dapat guru bu yang ketat ini, harus bahagia, syukur sama Allah. A'udzu bu, ulangi. A'udzu, dikit lidahnya sedikit. Jangan kekencengan. A'udzu. Berapa huruf tuh? Hamzah, ain, wawu, dzal. Diulang sampai 3 kali. 4 kali 10 kali 3. Kan? Ternyata zu-nya belum betul. Ya, zu, bu, pekan depan kesini lagi. Bayangin, 1 jam datang ke tempat ngaji cuman buat a'udzu, pekan depan balik lagi. Saya tanya ibu, datang lagi nggak? Nah, enggak tuh. Nah, berarti belum pas tadi saya sampaikan ya. Ya, nah, itu kalau begitu syukuri. Kalau kita capaiannya hanya ingin langsung dibenarkan, ya, nah, biasanya targetnya nggak tercapai dengan baik. Guru yang benar itu mengajar dengan benar. Kalau bisa mengajarkan yang benar, jangan menoleransi yang salah. Itulah sebabnya dulu adanya tajwid, tahsin belum ada. Karena tajwid itu membaca dengan baik dan benar.
Karena ada sebagian yang menoleransi, dibiarkan, akhirnya ketika baca lancar, bagus, tapi ada yang keliru, muncullah tahsin, perbaikan. Dulu kami belajar itu, saya ngambil salah satu riwayat tuh waktu di Libya itu. Begitu berangkat, alhamdulillah masih agak mendingan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Udah pakai taksi, berangkat kurang lebih 20 menit sampai di tujuan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Ya Bunai, nanti kesini lagi ya, pekan depan, nanti kesini lagi. Alhamdulillah, teman ada yang baru bismillah, pekan depan suruh balik lagi. Ternyata guru yang baik itu kayak kita tes TOEFL kan, dicek lisannya sampai mana, yang kurang huruf apa, ditemukanlah masalah di lidahnya. Dan hebatnya Al-Quran, setiap hurufnya itu mendidik bagian dari tempat keluar suara supaya benar. Saya ambil contoh gini, kalau kita benar 20 ayat pertama, kesananya mudah. Sampai ke ayat 71 benar di situ, kesananya lebih mudah. Ya, tinggal gharib muskilah, tinggal yang alaihi jadi alaihu, ana, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, tinggal yang itu. Yang lainnya lebih gampang karena cara pengucapan huruf dan sifatnya sudah benar. Contoh, dari alif sampai ya, ada huruf yang ringan, ada huruf yang harus keluar energi dari tubuh. Dikumpulkan di Al-Baqarah pertama, dal dengan zal. Mudah mana mengucapkan? Dal nggak pakai titik atau zal pakai titik? Hah? Asalnya zal yang pakai titik. Da karena nggak ada tekanan. Ya, cara belajarnya lidahnya gigit sedikit ini da. Ya. Ada, saya pernah awal-awal datang, belum terlalu sibuk itu, kita ada kajian Quran. Yang baru ngantor dari apa pulang itu baca Quran, saya masih bisa bimbing dari awal. Itu ada bapak bacaan bagus tinggal huruf dal. Da itu latihannya, yang lain ngaji beliau da. Nah, selesai bagus. Salah lagi, saya bilang Pak sampai ke rumah bapak di jalan da. Kalau ada yang tanya Pak apa kabar, da. Latihan. Nah kemudian dal itu harful infijar, perlu ada tenaga dari dalam. Matikan. Kalau mau ngecek huruf tuh matikan, sukunkan. Makanya disebut huruf qalqalah yang memantul, menahan. Qaf, ta, ba, jim, dal, qutbu jadin, ya kan? Perhatikan, begitu membaca Al-Baqarah bertemulah dal dengan dal. Dzalikal kitabula hudallil, pertama za, kedua da. Da. Begitu lancar za-nya jadi zi. Zi. Ayat 3-nya alladzina. Jadi da, zi. Zi. Ya, lancar. Dal sering ketukar dengan zai. Ya kan? Da sudah bisa. Da sudah lancar, zi sudah bagus, tapi zai sering ketukar. Ada zal, ada zai. Beda kan ya? Ya kan? Yang repot kalau baca idzazul kan? Idzazul zilatil ardu zilzalaha. Ada yang bacanya sambil dijilat-jilat, ijajul zilatil ardu. Nah, itu yang keliru. Itu yang tidak tepat ya. Maka setelah ketemu zi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma za. Setelah harakat za-nya itu ketemu jadi zi, dipertemukan zi dengan zi. Ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi itu menarik gitu. Nanti lancar da, zi, za, da. Nanti terus sampai ketemu nanti ke Al-Baqarah ayat 70, 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Ketemu semua. Di situ ada tha, ada za, ada shin besar, ada ha, ketemu semua. Ya, lihat kalimatnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq
Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Semua huruf sulit ketemu. Kalau ibu sabar sampai ayat itu, kesananya sudah lancar semua sifatul huruf. Setengah juz 29 setengahnya lancar semua. Nah, kadang kurang sabar, pengen cepat distempel lancar, akhirnya 30 juz bacanya lancar tapi salah, muncullah tahsin. Nah ini ya, nah ini awal-awal yang kita sampaikan. Makanya ketika mulai baca itu qiraah, gak apa-apa, tenang aja, pelan. Kalau dibenarkan alhamdulillah, benarkan alhamdulillah, sampai lancar. Kalau dapat guru yang begitu, bersyukurlah pada Allah. Jelas sampai sini? Nah itu namanya fase pertama qiraah. Orang yang disebut qari. Makanya dulu ada buku dikarang qiraati, bacaan awal saya, ya kan? Lalu ada muridnya mengarang Iqra, ya kan? Iqra itu dari qiraah, bacaan dasar yang tidak menuntut paham. Makanya tidak dituntut paham, yang penting bisa baca. Ya, waktu baca qiraati, Iqra kan begitu kan? Aba, abata, ta'aba, bata'a, ya kan? Fatah a, ya kan? Fa, fatah fa, lam doma lu, apa lu, ya kan? Jawab. Ini qiraah satu. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah itu membaca dengan makna. Dia punya 3 arti: baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Itu tilawah namanya. Ya, seringkali begini, kalau ingin paham arti bacaan kan suka ada qori yang mengaji kan. Tapi kalau kita ingin paham, di samping ada yang menerjemahkan kan. Coba, yang ini qari yang menerjemahkan tilawah, sari tilawah. Ini sebetulnya tilawah itu kata mandiri, tidak ada sari, karena sari bukan dari bahasa Arab, kecuali dari sari yang artinya berjalan, seakar dengan isra asra, ya, subhanalladzi asra, asalnya dari kata sara, berjalan, mengalir di malam hari. Tapi sari di sini tidak bersambung dengan tilawah. Mungkin yang pertama tilawah menerjemahkan tubuh sari, sehingga disebut sari tilawah. Nah, kalau Pak Dedi mungkin Dedi tilawah. Di tilawah itu mandiri, maknanya paham, mengerti, dan mudah diamalkan. Bagian kedua begini, setelah lancar baca, ada ahli Quran yang kedua. Satu ahli qiraah, yang kedua ahli tilawah. Terus dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran. Cara tilawah itu yang efektif begini, ada 2 cara. Satu, dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran yang topik atau temanya sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidupnya. Contoh, mungkin ibu kalau belum berlangsung sekarang, bisa disiapkan Ramadan tahun depan ya. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang perempuan di Quran? Sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan nenek, temanya keluarkan, tema perempuan dalam Quran. Terus keluarkan ayat-ayatnya, dalami tentang sifat perempuan bagaimana, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsi pendengaran? Mendengar, iya, tapi beda mendengar laki-laki dengan perempuan itu seperti apa? Kenapa perempuan disebut mar'ah, imro'ah? Kenapa kalau banyakkan disebut nisa? Itu ada rahasianya. Kenapa ditekankannya menjaga rumah tangga dan kehormatan rumah tangga pada perempuan, bukan laki-laki? Padahal kan sama-sama menjaga. Saya sebagai pria, laki-laki, suami kita, para ayah kan harus menjaga, ya, keadaan rumah tangga kita, keluarga kita. Tapi dijaganya itu ternyata lewat apa? Lewat pekerjaan. Makanya di Quran surah keempat, ya, surah An-Nisa di ayat ke-34, laki-laki ketika disebutkan itu dengan nafkahnya dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa unsur pekerjaan yang disebutkan? Karena semua yang dikerjakan laki-laki di luar itu dampaknya akan sangat berdampak pada keluarganya. Dapat harta dari yang halal, dipakai, dimasak oleh istri, kemudian disebarkan ke seluruh anggota keluarga, maka yang halal itu akan menggerakkan semua bagian tubuh kita dengan energi positif menjadi amal soleh. Ya, makanya kalau ada berbuat salah, mata salah lihat, coba dicek yang dimakan itu benar nggak? Ya, kalau kata-kata sering berkata yang tidak baik, coba dicek pertama kali makanannya yang masuk benar tidak? Ya. Itu yang pertama dilihat apa? Kinerja dari laki-lakinya. Sebaliknya, ketika melakukan tindakan yang jelek, keluarga dapat. Sering saya ingatkan di berbagai kesempatan, kalau bekerja
dan berpikir ingin berbuat yang tidak baik, tolong jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan keluarga, anak-anak, istri. Sebab ketika suami berbuat salah dalam pekerjaan di luar, itu yang kena keluarganya juga. Yang korupsi itu misalnya ex bapak tertentu, yang dibully itu anaknya, Pak. Yang kena itu istrinya. Yang dipertontonkan orang tuh rumah ibunya. Pengen tahu nggak koruptor yang kemarin begini? Ini rumahnya nih, ini rumah ibunya nih. Apa salah ibunya dengan itu? Apa salah anaknya yang tidak pernah mengetahui tentang perbuatan itu? Karena itu kalau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, baru terfikir, ingat, bawa suasana kekeluargaan itu. Itu yang mencegah kita berbuat yang tak bagus. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang di meja kerja itu Pak suka ada foto keluarga. Ya, ada seorang presiden di negara Afrika, dia masih muda tuh. Ya, beliau katakan begini dalam pengarahan kepada staf-stafnya, Bapak Ibu semuanya tak penting ada foto saya dipajang. Yang penting tuh foto keluarga. Taruh di meja Anda. Kalau ingin berbuat sesuatu kriminal yang tidak baik, coba tatap dulu anak Anda, tatap istri Anda, dan bayangkan ketika perbuatan itu berdampak buruk bagi keluarga Anda. Nah, ini bagi laki-laki. Perempuan berbeda, dia melekat dengan namanya. Karena itu apa yang dikerjakan laki-laki, istri pasti ikut dengan namanya, otomatis itu. Karena itu bahasa Qurannya berbeda. Fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri yang salehah, dia menaati Allah dengan cara taat pada suami, pada yang baik-baik yang ia minta, yang Allah ridhai. Lalu jaga kehormatan suami dan keluarga, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Saya gali-gali kenapa ditekankan pada perempuan. Ternyata setiap jabatan, pekerjaan yang melekat pada suami, istri ikut, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Bapak, suami bupati, istrinya ibu bupati. Bapak camat, istrinya ibu. Kalau istri bupati, bapaknya nggak akan disebut bapak bupati. Kalau istrinya yang perempuan camat, nggak akan mungkin jadi bapak camat suaminya. Tapi kalau suaminya RT, ibunya ibu RT. Otomatis, bahkan bisa lebih RT daripada suami kan, kadang-kadang gitu. Nah, yang mau saya katakan begini, ketika menjadi tidak baik di dalam pasangan di perempuan, suami kena juga. Jadi perilaku dari istri kadang-kadang menentukan jabatan dan karir suami. Suami sudah bagus, istri posting yang tidak bagus, dilacak sama netizen, diviralkan, yang dipertaruhkan jabatan suami. Nah, maksud saya, pernah nggak ibu keluarkan ayat-ayat itu supaya membina kita, mendidik kita dalam menjalani kehidupan? Bagaimana menjadi istri yang ideal? Bagaimana menjadi ibu yang baik dalam pandangan Allah? Kalau pandangan manusia beda-beda standarnya. Dalam pandangan Allah itu seperti apa? Ya. Dan ciri rumah tangga yang baik salah satunya adalah ketika kurikulumnya bisa diterapkan dengan baik. Ini kita sama-sama berusaha. Ya, ini poinnya. Ini juga sama. Laki-laki pernah nggak mengeluarkan ayat tentang laki-laki dengan semua turunan tugasnya? Setelah itu nanti pilihan hidupnya. Misal ada yang mengabdi di pendidikan sebagai guru, dosen, ya, di administrasi di kampus, di sekolah, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang ilmu? Itulah tilawah. Di selama Ramadan, topiknya keluarkan, butuhnya apa, pahami itu, pasca Ramadan dia menjadi hudan. Itulah yang kita bawa, kita terapkan selama 11 bulan. Ini yang pengusaha, pedagang, pebisnis, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat niaga dalam Al-Quran? Hadis-hadis tentang bisnis, kumpulkan. Hatam sekali, bagus. Hatam 2 kali, bagus. Setelah itu lompat ke tilawah, keluarkan berdasarkan profesi kehidupan yang kita pilih. Ayatnya keluarkan, hadisnya, tafsirnya, tanyakan pada ulama kalau belum tahu. Jadi begitu selesai Ramadan, ini keluar ini. Nih bagian pertamanya, petunjuknya keluar. Jadi orang yang berhasil interaksinya dengan Al-Quran selama Ramadan, yang pertama membangun kebiasaan dia, pertama qiraahnya. Tidak peduli berapa kali khatam, tapi dia tidak ingin meninggalkan bacaan. Pengen baca, sehari nggak baca kayaknya ada yang hilang. Jelas di sini? Oke, yang kedua ini muncul sifat tilawah. Kalau dia mengkaji, jadi apa yang dikerjakan di Ramadan itu yang tampak pasca Ramadan. Kalau pilihan pertama adalah qiraah, maka pasca Ramadan ada kerinduan untuk baca. Nah, apa diantara manfaatnya? Wa bayyinatin minal huda, mendapatkan kejelasan dari manfaat itu, petunjuk itu. Nggak ada satupun dalam ibadah yang tidak ada asas manfaat. Ramadan saya banyak baca, pasca Ramadan saya baca walaupun tak sebanyak Ramadan.
Ramadan misalnya bisa khatam dalam sebulan 3 kali. Pasca Ramadan setengah juz, setengah Quran. Nggak apa-apa, tapi kebiasaan itu masih ada. Yang paling menarik apa? Standarnya. Ada kejelasan dari hasil manfaat baca itu melahirkan manfaat-manfaat dari amalan yang kita kerjakan. Contoh, qiraah itu mendatangkan ketenangan, tenang. Jadi orang yang rajin ngaji Quran itu pribadinya cenderung lebih tenang dibandingkan dengan orang yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Pemahaman terbaliknya, tenang lawannya apa? Halo? Gelisah. Kalau sedang gelisah, maka rajin baca Quran. Bu, kalau sedang gelisah, ibu buka mushaf, jangan buka Facebook. Kenapa ya rasanya hati kurang tenang hari ini? Wah, tulis aminkan ya. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ambil wudhu, buka mushaf, itu baru lihat mushaf, rasanya sudah beda. Yang dahsyat tuh begini, begitu dibuka mushafnya, ini kok ayatnya sesuai ya dengan yang saya rasakan. Itu yang dahsyat itu. Nah, jadi ini rumus yang pertama. Jadi semua apa yang kita kerjakan dalam ibadah itu punya dampak dalam kehidupan. Di antara manfaat Quran itu melahirkan ketenangan. Dibaca ada ketenangan. Dan ingat ini, jiwa yang tenang selalu melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status. Nah, ya. Nah, itu satu tuh. Nah, jadi sekarang pasca Ramadan sudah 13 Syawal ya. Nah, dari 13 hari ini sudah berapa bacaan yang kita hadirkan? Baca lagi, kan? Nggak apa-apa sebagian juga. Yang penting ada terusan baca. Oh, saya saat Ramadan khatam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Sekarang tinggal nunnya aja, nun, kan? Masih ada jejaknya lah, alhamdulillah. Nah, ini tilawah. Nah, kalau belum ada, ini maksudnya, kalau belum ada, maka kurikulum ini kita kumpulkan lagi mumpung masih Syawal. Evaluasi lagi. Lengkapi untuk membuktikan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kemarin diberi kesempatan Ramadan. Saya ingin buktikan saya lulus. Saya ingin buktikan saya lulus. Oleh karena itu, mumpung masih di bulan Syawal, hadirkan lagi ini interaksi dengan Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu nggak harus semuanya dulu, pilih salah satu ini temanya. Tematik, urutkan keperluan kita apa, tulis satu-satu. Nggak harus semua selesai di Syawal. Syawal bikin kurikulum dulu, nanti ada 10 bulan setelah Syawal, ya kan? Bulan ini masuk 1 tambah 10 kan jadi 11, setelah itu kan Ramadan lagi. 10 tema setiap bulan 1. Ya, sebagai seorang anak, apa tugas anak dalam Al-Quran bagaimana? Anak laki-laki dengan perempuan beda, bikin sampai tuntas, sampai selesai, sampai ke bab warisan, sampai kembali kepada Allah. Itu ada babnya. Ada bab amal soleh yang bisa kita lakukan. Ada cara menggandeng orang tua sampai ke surga, turunkan sebagai anak yang baik. Bikin kurikulum. Nanti misalnya bulan kedua selanjutnya, ini yang sudah menikah sebagai suami. Yang belum menikah, siapkan fikih rumah tangga. Ya, tahapan untuk menikah itu seperti apa? Belajarnya sebelum nikah. Setelah akad dipraktikkan. Yang terjadi seringkali sekarang, saat masuk pernikahan baru belajar. Nah, ini yang menyebabkan 1 bulan masalah, 2 bulan persoalan, 3 bulan tidak dikehendaki. Dan ini statistiknya tinggi, Pak. Saya pernah tanya seorang penghulu statistik saat memberikan tausiah pernikahan. Itu sekarang di kita saja setiap ada 1 pernikahan itu di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Di Malaysia itu 2023 saya temukan data 57.800 selama setahun perceraian. Artinya setiap 1 jam itu ada 6 orang bercerai. Ada 6 orang setiap 1 jam. 57.800 dalam setahun. Ya, dibagi sebulan, dibagi sehari 24 jam, dibagi 24 ketemu 6 orang, 6,6 kurang lebih. Dalam 1 jam, Anda bayangkan. Ya. Nah, dulu walaupun belum ada pengetahuan tentang dalil, tapi sudah menjadi adat, tradisi, karena ulama mengajarkan. Dulu ulamanya itu capable, punya kemampuan yang bagus, sehingga orang nggak banyak tanya tentang dalil. Orang dulu nggak ada ngaji, kiai dalilnya apa? Nggak ada. Dulu didengar karena kiai betulan punya karisma, ya,
dipraktekkan, pendampingannya baik, apa yang disampaikan itu digugu dan ditiru, didengar, dipraktekkan. Jadi nggak butuh dalil, kerjakan ini, kerjakan. Ya, dan itu sudah ada, kompilasi dalilnya sudah jelas. Maka dulu kalau ada orang mau melamar, datang ke bapak mertua calonnya, nanti kalau diterima, dijawab tuh. Dari jawaban itu diberi waktu 40 hari. Yang laki-laki belajar tentang fikih sebagai seorang suami, cara mendapatkan nafkah bagaimana. Yang perempuan diajarin ibunya cara menjadi istri seperti apa. Masa menunggu 40 hari ini diberikanlah tanda di yang perempuan dengan daun pacar di sini. Maka disebut masa itu dengan pacaran. Diberikan tanda daun pacar di kukunya, dididik selama 40 hari supaya saat berumah tangga siap berumah tangganya. Itulah pacaran. Jadi bukan sebeca berdua, seakan beca milik berdua, si amang beca nggak ada. Sehingga awet rumah tangganya dulu awet kan, ya. Walaupun bertengkarnya seru-seruan, ya. Walaupun kemudian ada perbedaan pendapat, setelah itu nyaman aja, jalan terus, awet, nyaman, tenang. Ya, rumah biasa-biasa, ngaji juga suara nggak banyak lagu, tenang gitu. Tapi di setiap keheningan malam, remang-remang, lampu semprong, ada suara ngaji. Ya, setelah itu yang suami pulang dari sawah, macam-macam dan seterusnya, indah gitu suasana-suasana itu. Ya, Gen Z nih harus belajar ya. Dulu tuh banyak sekali permainan-permainan itu semua kognitif terlatih gitu, bergerak dan seterusnya. Kadang rindu suasana-suasana seperti itu tuh. Nah, ini poin-poin yang kita dapatkan, itulah tilawah. Nanti yang sudah tilawah itu dinaikkan ke hafalan, hifdz, dibawa, disimpan pedomannya di dalam jiwa kita, dipraktekkan pada seluruh anggota tubuh kita. Itulah hafalan.